Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada yang non muslim saya ucapkan salam sejahtera, Tuhan memberkati. Pasti terkabul wasilah ilmu RDAY. Yuk terus semangat, pasti terkabul. Ini jangan, kan belum laku, belum dibayar tunai. Udah aja lupain, pasti laku. Pasti laku ya Pak Haji. Terus apa lagi? Pak Haji, suami saya ya Pak Haji ya, sesudah bangkrut nih Pak Haji, karena ada nih alat berat yang kita jual. Nah, alat berat? Alat berat kayak apa tuh alat berat apa tuh? Apa ya Pak Haji ya? Buat ngangkat kayak misalnya besi naikin ke truk gitu Pak Haji. Apa namanya? Apa ya? Iya. Apa ya namanya ya? Bukan ini. Apa ya namanya ya? Forklift. Forklift ya Pak Haji. Goblok. Iya. Iya Pak Haji. Eskapator. Apa lagi? Keren. Apa lagi? Nggak tahu. Forklift. Iya Pak Haji. Forklift yang buat ngangkat. Iya. Tet gitu. Iya. Kok eskapator? Emang beko. Itu namanya bego. Forklift. Iya Pak Haji, forklift itu kan. Ya, forklift. Iya, nah itu kan Pak Haji dijual tuh harganya 260 juta Pak Haji. Udah laku belum? Udah laku Pak Haji. Yang beli siapa? Yang beli ya sesama kayak itu juga Pak Haji. Yang usaha kayak begitu, mungkin teman bapaknya kali ya Pak Haji. Nah uangnya kan udah masuk ke rekening saya Pak Haji. Dulu itu saya bawa ke sini 4 juta, cuman karena masih baru saya tanya-tanyain, saya mau ngasih sama siapa, saya tanya yang depannya nggak ini, akhirnya habis gitu aja deh Pak Haji. Udah habis gitu ya Pak Haji ya, suami saya bilang minta, intinya berturut-turut dia minta hampir 90 juta Pak Haji, katanya mau kerjasama sama temennya, bosnya adiknya, dulu pernah kenal. Tapi saya pikir-pikir ya Pak Haji ya, kok kayaknya sampai sekarang itu nggak ada. Biasa kan kalau misalnya dia itu ini bener kerjasama gitu Pak Haji ya. Kalau nggak percaya nih nomor teleponnya, biasa kan kayak gitu Pak Haji. Ini kok enggak, apa itu dijudiin ya Pak Haji? Soalnya dulu dia pernah ngambil uang saya dijudiin juga Pak Haji. Iya. Jadi uangnya udah dikasih dia berapa? Dikasih ke saya 260 juta Pak Haji. Dari pembeli? Dari habis jual forklift itu Pak Haji. Suami ngasih mbaknya 260 juta. Terus suami minta lagi nggak? Kata dia karena dia nganggur ya Pak Haji. Kata dia ini buat kerja sama. Saya juga mikir karena. Udah dikasih belum? Saya kasih Pak Haji. Berapa? Pertama saya kasih kan 35 juta buat kerjasama sama bosnya adiknya. Nah udah habis gitu dia tanya, bilang lagi sama sales yang dulu yang lama mau ngambil proyek, ada proyek nih gitu dia. Intinya habis kayak 90 jutaan Pak Haji. Itu sama sekali nggak keluar Pak Haji uangnya. Jangan diingat-ingat lagi. Nanti Allah ganti 900 juta. Amin. Minimal. Amin. Jangan diingat-ingat. Dijudiin nggak Pak Haji? Nggak apa-apa. Nanti Allah ganti, tenang aja. Yang penting mbaknya praktekin ilmu RDAY, bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran. Sedekah subuh walaupun 1000, 2000, 3000, 50.000 jangan bolong. Jumat barokah jangan bolong. Sholat badiah qobliyah jangan bolong, dan sholat taubat jangan bolong. Setiap hari. Nanti bayar tunai 900. Amin ya Pak Haji. Bisa? Bisa Pak Haji. Taklukin anak-anak dengan cara air cebokan. Taklukin suami dengan bikin air cebokan. Tapi saya Pak Haji sama suami kayaknya udah mati rasa Pak Haji. Mati rasa? Iya, walaupun udah serumah ya Pak Haji ya. Dia tega tuh Pak Haji, saya nyuapin anak saya makan pakai, misalnya saya goreng nasi nggak ada telur, nggak ada kecap, kering doang. Dia tega aja Pak Haji ngelihat, cuma saya aja yang gini. Gimana ya cara punya uang ya, makanya saya jual itu. Mau gak saya sabdain, kalau mbaknya bisa menerima suaminya apa adanya, saya sabdain cair tiap bulan 10 miliar. Amin, mau Pak Haji. Mau? Ya berarti lo mata duitan. Giliran tadi kayaknya gue sama suami gue udah mati rasa Pak Haji. Gue pancing 10 miliar, mau. Saya mikirinnya kayak gini Pak Haji, kalau dia deket-deketin lagi kayaknya gimana gitu ya Pak Haji. Nanti kalau dia deketin, Allah yang bayar.
10 miliar. Mau gak? Kalau dia yang deketin ya Pak Haji. Ya. Misalkan dia alat kelaminnya ngaceng. Kobat kabet, kobat kabet, kobat kabet. Nah, mbaknya bilang, mau dimasukin Pak? Iya, masukin ke dalam mulut dulu, jangan dimasukin ke bawah. Nyos. Nggak tanyaan soalnya Pak Haji, udah lama Pak Haji. Iya. Kan nanti dikasih air cebokan. Suami saya nulut, luluh, manut, katut. Ini Haji Marco, istrinya cebok. Air cebokan buat masak sekeluarga, betul gak? Tuh lihat hasilnya, nurut. Nurut. Diraji aja nurut. Luluh lantah. Berantakan. Bukan nurut lagi, udah. Coba cerita, bos, lo minum itu istri lo bikinnya gimana buat sekeluarga? Dengerin dulu. Istri saya itu pas bangun tidur sebelum pipis dicebok dulu kemaluannya itu ditampung pakai airnya itu kamu pakai ember, pakai kayu kalau nggak berselang. Setelah itu dibawa ke dapur untuk apa? Ketika air berasnya dicuci, nah itu air berasnya itu pakai itu, dan masanya itu pakai apa? Pakai air cebokan. Juga untuk bikin susu, kopi, bubur kacang hijau. Jadi kita semua makan. Alhamdulillah semua nurut. Termasuk saya. Jadi mbaknya bikin, mbak. Memang sekarang mbaknya nggak suka, benci. Ijapin suami saya setiap hari atau tiap bulan nyetor duitnya ke saya 1 miliar. Gitu aja sambil bikin makanan. Nganjur gak? Nah ini contohnya. Biarin dia gak kerja. Dulu itu ya Pak Haji ya, Lebaran kan saya di sini Pak Haji. Saya bawa anak-anak saya tiga-tiganya ke sini ya Pak Haji ya. Nah, saya masih ijabnya ya Pak Haji ya, biar suami saya sayang sama saya sama anak-anak. Tapi begitu pulang ke sono ya Pak Haji, kok saya bisa jadi benar-benar ya udahlah kamu aku gitu Pak Haji. Jadi ada nggak Pak Haji amalan? Selama mbaknya ego, selama mbaknya jual mahal, selama mbaknya mati rasa sama suami, Allahnya murka. Jadi mbaknya ekonominya di bawah rata-rata. Jadi mbaknya nggak boleh. Mbaknya harus sayang, terima. Gitu. Jangan berpisah. Pertahanin. Nanti cair 10 miliar saya sabdain. Yang penting mbaknya praktekin dulu ilmunya RDA yang dipraktekin sama istrinya Haji Marco. Bisa? Bisa Pak. Nah. Tadi saya tuh mati rasa, tapi yang dikasih itu bukan jadi mati kutu. Bukan rasa lagi, kulit kutu. Ulangi lagi. Pemirsa, coba perhatiin pemirsa. Pemirsa, perhatiin. Acting mulai. Jadi ibu kan mati rasa. Itu setelah saya dikasih air apa cebokan itu, dari mati rasa jadi mati kutu. Ibu coba dulu. Nanti setelah ada perubahan, coba bayangin. Waktu itu ibu kan pernah tadi cerita, saya datang ke sini, rumah saya nggak ada akses Pak Haji. Apa saya mau jual nih rumah saya ke perumahan? Jangan dijual. Nanti pasti ada akses. Saya sabdain, pasti nanti ada akses. Nah ini nggak ada akses. Ini barusan saya sabdain ke ibu. Saya mau ibu saya sabdain sebulan 10 miliar. Caranya apa? Wajib ibu nawarin ML dan Nenen setiap hari. Jadi ibu tiap hari harus keluar dari kamar ke ruang tamu. Bangunin ayahnya. Ayah, waktunya Nenen. Ini aja Bu, pas suami ibu lagi pura-pura tidur, ibu telanjang itu lewat. Gitu, gak pakai baju, pas celana. Lalu gitu. Ibu lewat lagi, memang aja mau pakai baju. Pengalaman pribadi Haji Marco. Iya kan Mbak. Bingung anaknya mama. Pak Haji, saya kan pertama kali kenal RDA ya Pak Haji. Saya udah bilang,
nih ada amalan nih ilmu RDAY nih bagus nih, cocok tuh buat kamu tuh. Nih aku yang nawarin nih sekarang nih. Tapi tetap aja Pak Haji dia katanya maunya gitunya doang, nggak mau ngerjain sholat 5 waktu aja, enggak. Setuju. Dia tawarin ML aja, sholatnya nggak usah, nggak apa-apa. Kok gitu Pak? Nanti sholatnya ditaklukin pakai air cebokan, betul? Jadi yang penting dia mau ML dulu, mau nenen. Sholat nggak mau, baca Quran nggak mau, sholat tobat nggak mau, nggak apa-apa. Itu nanti pakai air cebokan, naklukinnya, betul? Yang penting nenennya dulu, yang kita perluin nenennya dulu sama ML-nya dulu. Bukti bahwa ibu udah nenenin, udah ML-in, saya butuh bukti. Makanya ibu wajib video call sama Haji Marco. Wah, bisa penuh. Validasi Pak. Validasi udah cocok belum nih? Sholatnya tinggalin dulu. Baca Qurannya tinggalin dulu. Nggak apa-apa, maunya dia begitu kan, udah biarin. Yang penting ibu ML-nya dulu sama nenenin dulu yang diprioritasin. Tapi kan sekarang Pak Haji lagi nggak tanyaan udah lama nih Pak Haji ya. Jadi dia juga kayak ini Pak Haji. Jadi kayak misalnya cuek kayak nggak perlu gitu. Mending kalau mau deket-deketin. Ini mah enggak. Yang penting bikin air cebokan dulu. Cebokan ya Pak Haji. Ya. Taklukin pakai air cebokan dulu. Bisa? Bisa Pak Haji. Oke, ada lagi? Pak Haji, kira-kira motor anak saya ketemu lagi nggak Pak Haji? Bukan ketemu lagi, pasti Allah ganti. Amin. Yang lebih bagus. NMAX. NMAX ya Pak Haji. Kalau nggak NMAX, Mac. Mac. MKN. MKN. Ibu jangan berharap ketemu. Nanti Allah pasti ganti, Bu. Tenang aja. Iya. Anak yatim, Bu. Kemarin yang gede naik mobil Jeep off-road. Yang kecil nggak kebagian main Jeep off-road. Apa doanya anak yatim yang kecil-kecil? Aku maunya semuanya mainnya sama. Diamini sama temen-temen nih. Herannya saya nih sekarang nyari di Jibon. Semuanya main di itu apa? Balon masuk ke dalam, jalan di atas danau. Apa namanya tuh? Iya, ada balon besar gitu kan. Pitbull. Apa pul? Hah? Ya. Bareng sama. Jadi nanti semua anak yatim 500 masuk ke dalam balon. Langsung perusahaan kempes. Jadi apa yang dimainin anak yatim gede, anak yatim main. Apa yang dimainin anak yatim yang kecil, anak yatim yang gede main. Main bola, balon, ban, merosot dari atas sampai bawah. Cus. Semua main semua. Terus main tembak-tembakan, apa namanya tuh? Pinball. Main semuanya. Saya bilang berapa masuknya? 150.000. Oke, go booking buat 500 anak yatim. Gitu. Masuk semuanya. Tamu-tamu masuk semuanya. Tapi yang wajahnya cantik, yang hancur nggak boleh masuk. Yang validasi Pak Ahmad tuh. Dia bagian pintu gerbang. Soalnya kalau ada usia 70 tahun mau ikut nggak boleh. Takutnya di atas kan pas mau naik dia jatuh. Meradu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, Bu, kalau kita udah ke Allah. Udah biarin suami. Aku nggak mau ini, biarin. Aku nggak mau ini, biarin. Yang penting ibu bikin air cebokan dulu. Bisa? Bisa Pak Haji. Ada lagi? Pak Haji, dari dulu kan Pak Haji saya ngeluhnya selalu selisih pahaman sama suami Pak Haji. Dan anak saya kan dulu sering sakit-sakitan tuh yang 2 Pak Haji. Waktu masih SD. Jadi sering saya bawa ke ini Pak Haji, sering saya bawa ke Tambun buat diurut gitu Pak Haji. Tapi nanti saya bawa aqua, ntar didoain, ntar anak saya suruh minum. Karena anak saya misalnya ikut didoain, saya juga suka bawa air Pak Haji. Biar ini, soalnya saya kan suka tegang mulu katanya leher saya Pak Haji. Karena sering-sering paham lah Pak Haji. Nanti kalau mbaknya bikin air cebokan buat minum sekeluarga, jinnya, khodamnya, kuntilanaknya, gondroknya pada pergi. Pergi Pak Haji. Ini Haji Marco kan dulu emosian.
Sekarang udah nggak emosian. Dulu dia emosian. Sekarang dikasih makan apa aja mau. Tadi pecel ayam mau. Kemarin pecel lele mau. Dia mau. Dulu tadi nggak mau. Maunya lele. Lelenya doang. Lauknya doang. Tenanglah, belum bikin air cebokan. Bikin dulu, nanti kan pasti. Ada lagi? Tapi di diri saya ada ini nggak Pak Haji? Ada sesuatu? Ada, masih ada, tapi nanti hilang. Kan belum bikin air cebokan. Bikin cebokan dulu tiap hari. Nanti hilang. Hilang ya Pak? Bisa? Bisa Pak Haji. Apa mau saya pindahin sekarang ke kameramen? Ada lagi? Pak Haji, berarti saya harus baik sama suami ya Pak Haji? Setuju. Cair 10 miliar saya sabdain tiap bulan tanpa kerja. Amin. Soalnya gini Pak Haji, dengan kondisi sekarang ini kan Pak Haji ya, saya dijauhin sama keluarga, tetangga juga. Nanti kalau cair 10 miliar, coba. Ibu cuman dagang nenen doang sama dagang alat kelamin ke suami. Obral, diskon habis. Ibu tulis di alat kelamin ibu, diskon 100%. Di nenen diskon 100%. Nanti kalau suami nanya, apa tuh artinya? Gratis, Pak. Tawarin. Kalau ML, ibu yang aktif. Suami jangan aktif. Kalau suami aku aktif, ibu harus lebih aktif. Iya. Memang begitu. Kalau suaminya aktif, ibu harus lebih aktif. Kalau suaminya lebih lincah, ibu harus kabur. Minta tolong. Tolong. Jadi umar. Iya Pak Haji, maksudnya gimana ya Pak Haji ya? Saya itu kan orangnya kurang suka gituan ya Pak Haji ya. Jadi kalau misalnya lagi begituan, saya perasaan capek banget Pak Haji. Ibu ML saya bayar sekali ML 1 miliar, mau gak? Mau lah Pak Haji. Langsung dengan 1 miliar langsung capeknya hilang. Dasarnya dia matre. Bini gue nonton, kata bini gue, papa kasih gue aja pak. Gue yang semangat, kan gue papa yang enak. Itu kan dia yang enak, papa nggak enak. Oh iya, jadi salah ngasih dong ya. Ibu paksain setiap hari. Ibu lihat hasilnya bu. Saya jempol 2. Iya Pak Haji. Apalagi kalau ibu mau ilmu nenen yang nyeleneh. Bukannya suami yang nenen ibu, tapi ibu yang ngemot alat kelaminnya suami. Itu yang dahsyat. Bisa Pak Haji sama? Oke, praktekin. Jadi gimana? Suami berdiri, ibu duduk di karpet. Kapan Pak Haji praktekinnya? Hari inilah. Saya masih kagok Pak Haji, latihan sama bandot. Itu kayak belakang bandot tuh. Bandit kalau ini mah. Bandit. Bandit. Bisa? Bisa Pak Haji. Wajib tiap hari. Sebelum ini taklukin dulu pakai air cobokan dulu nih. Selama 7 hari. Baru setelah itu nawarin. Iya. Nawarin. Saya mau 10 miliar tiap bulan. Iya. Tapi ntar mau dia ya Pak Haji ya? Hah? Dia mau ya Pak Haji? Bukan dia mau, nambah. Gue yang wakilin Iya, jawabannya. Karena kan dia kan gengsi-gengsi juga Pak Haji. Kalau dia diam, aku diam aja. Dia kayak gitu Pak Haji. Nggak apa-apa, ibu yang mesti lenjeh. Kalau ibarat burung, ibu yang lenjeh. Ibu yang mesra. Jangan jual mahal. Lihat hasilnya, 10 miliar tiap bulan. Iya Pak Haji. Ini udah dipraktekin sama Haji Marco. Haji Marco kalau ML posisi selalu di bawah, istrinya di atas. Seperti lagi naik pacuan kuda. Walaupun kudanya nggak ada. Dipecut dulu, dipecut pakai sapu lidi, dipecut. Udah ketawa. Ini acara apa sih? Pacuan kuda Pak Haji.
Ajarin, nyentongin duit 10 miliar. Pak Haji, saya ini kan Pak Haji ya, kalau ada masalah, kalau ada apa-apa selalu saya Pak Haji yang ini. Suami saya kan selalu ngalah Pak Haji. Kayak Apa? Suami kalau misalnya saya ada masalah sama tetangga, ada masalah sama siapapun Pak Haji. Jadi suami saya itu selalu kayak udah deh nggak usah ribut, ngalah aja gitu Pak Haji. Ibu saya sabdain, praktekin ilmu RDAY, Nenen tiap hari, ML tiap hari, rumahnya pindah di kota wisata Bekasi. Dah, titik. Kota wisata Cibubur. Udah gue sabdain. Ya, 1000 meter. Amin Pak Haji. Jadi jauh dari rumah tetangga tuh si bangsat-bangsat.